Pemirsa, Presiden Prabowo angkat bicara terkait demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2025 dan tentunya Presiden meminta masyarakat untuk tetap tenang dan percaya pada pemerintahan yang dipimpinnya. Sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Untuk itu kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah silahkan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Ya, tentunya kita berharap ya Andi Kumala bagaimana pesan yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto juga bisa memberikan ketenangan, kedamaian, ingin didengar juga oleh masyarakat Indonesia. Menyampaikan aspirasi boleh, tapi tentunya kita berharap bagaimana seluruh elemen masyarakat tidak terprovokasi untuk melakukan kekerasan. Menyampaikan aspirasi, menyuarakan isi hati dan juga kegundahan boleh, tapi jangan sampai ditunggangi oleh provokator ya. Betul sekali. Sehingga akhirnya terjadi tindakan-tindakan anarkis. Deg-degan nggak sih kalau ngeliat kondisi sekarang saat ini Andi Kumala? Iya, deg-degan juga. Saya 2 kali lipat deg-degannya. Khusus saya 2 kali lipat. Paham kan? Paham. Tapi mudah-mudahan damai-damai saja Indonesia kita akan bahas. Tidak hanya kita akan membahas peristiwa yang terjadi, tapi kita juga akan menghadirkan tokoh-tokoh yang akan membawa kesejukan bagi bangsa ini. Sudah hadir bersama kita di studio Buya Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah. Selamat pagi, Buya. Selamat pagi, Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian bergabung melalui Zoom Kiai Haji Anwar Iskandar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Kiai Anwar. Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mala, Mas Filipus. Assalamualaikum Buya Anwar Abbas. Sayang ini suaranya kecil banget tuh. Suaranya kecil banget tuh. Baik, sambil memperbaiki audio bersama dengan Kiai Anwar, kita ke Buya Abbas dulu. Buya Abbas,
melihat kondisi saat ini, demonstrasi memang masih terus berlangsung hingga malam tadi. Tapi yang kita harapkan adalah solusi damai dari peristiwa ini. Bagaimana Buya melihatnya? Ya, melakukan tindak demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang. Cuma kita harapkan supaya unjuk rasa itu berjalan dengan tertib, aman dan damai. Oleh karena itu semua pihak kita harapkan untuk bisa mengendalikan diri, termasuk pihak kepolisian dan penjaga keamanan. Karena memanasnya situasi saya lihat ya lebih banyak dipicu oleh tindakan yang dilakukan oleh Brimob itu, yang melidas ya, pengemudi ojol ya, sehingga akhirnya mengundang kemarahan. Oleh karena itu kita meminta seperti dikatakan juga oleh Pak Presiden dan juga Kapolri supaya pelaku diusut secara tuntas. Tapi saya mengharapkan tidak hanya diusut secara tuntas, tapi juga secara transparan, supaya semua pihak tahu dan memahami. Dan itu sangat penting menurut saya ya. Oke, Buya, mungkin itu dari sisi kepolisian yang juga kemarin sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 anggota Brimob yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya. Iya. Tetapi kalau untuk dari sisi masyarakat sendiri, mungkinkah Buya ada pesan khusus untuk tetap menjaga ketenangan, kondusivitas ketika menyampaikan aspirasinya begitu? Ya, saya rasa sekarang trust dari masyarakat terhadap pihak kepolisian terganggu. Trust dari masyarakat terhadap anggota DPR terganggu. Trust dari masyarakat terhadap pemerintah juga terganggu. Oleh karena itu menurut saya kita harus bisa memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR, terhadap pihak kepolisian, dan terhadap pihak pemerintah. Oleh karena itu harus ada dialog, ya, harus ada keterbukaan ya. Makanya pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan terkait dengan demonstrasi kemarin itu supaya membuka dialog dan mencanangkan kedamaian. Gitu. Ya Bu ya, ini sebenarnya kalau kita lihat aksi-aksi yang terjadi kemarin ini adalah ekspresi kemarahan dan juga kekecewaan masyarakat. Sebelum terjadinya tragedi yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, masyarakat dikecewakan dengan para elit anggota DPR yang memberikan komentar-komentar yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Harusnya seperti apa sih sikap elit-elit kita kepada masyarakat dewasa ini? Elit-elit ini ya punya ketajaman hati nurani ya. Bisa menangkap denyut hati masyarakat. Tapi kita lihat perilaku mereka nampak oleh saya ya dulu ketika mereka pemilu mereka mengemis-ngemis kepada rakyat. Tapi begitu sudah duduk sebagai anggota DPR mereka seperti penguasa dan tidak lagi dekat dengan rakyat gitu. Sehingga akhirnya membuat kemarahan ya. Dan itu dipantik lagi oleh mereka berjoget-joget waktu acara apa itu di gedung DPR ya. Peringatan. Dan menurut saya ya sebenarnya berjoget itu tidak masalah ya. Tapi berjoget-joget dan berriang-ria di tengah-tengah penderitaan masyarakat yang cukup memprihatinkan nggak tepat gitu, nggak etis. Jadi oleh karena itu bagi saya ya DPR harus bisa memulihkan nama baiknya, gitu. Oleh karena itu DPR harus bisa menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang DPR kata DPR itu diplesetkan orang macam-macam gitu ya. Itu hendaknya oleh pihak DPR dijadikan semacam cambuk untuk mengevaluasi diri. Dan saya berharap mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama DPR akan bisa tampil dengan sosok yang lebih dipercaya oleh masyarakat. Meskipun Ketua DPR sudah memberikan video permintaan maaf kepada masyarakat, apakah itu tidak cukup, Bu ya? Saya rasa tidak cukup dengan permintaan maaf ya. Dia harus diwujudkan dalam tingkah laku dan kebijakan yang dibuat oleh DPR. Makanya salah satu permintaan mereka adalah apa aset itu? Undang-undang apa? Perampasan aset ya. Ini ujian betul nih. Masyarakat meminta supaya RUU perampasan aset secepatnya disahkan. Kita lihat gitu. Karena kebanyakan para koruptor ini ya berlindung di balik ketiadaan undang-undang perampasan aset. Sehingga tidak ada efek jera ya. Nah, sehingga tidak ada efek jera ya. Tapi kalau RUU ini disahkan, ini berdampak.
anggota DPR sendiri. Pertanyaannya, mau nggak mereka membuat kebijakan yang betul-betul berpihak pada keadilan dan kebenaran. Baik. Jadi DPR hari ini betul-betul diuji. Dan ini menurut saya Presiden harus dijadikan momentum untuk sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, baik. Buya, kita mau ke Pak Kiai Anwar Iskandar. Sudah terdengar lebih jelas suara kami, Pak Kiai? Alhamdulillah, walaupun tidak terlalu kencang, tapi sudah jelas lah. Ya baik, Pak Kiai, mungkin kami ingin meminta tanggapannya dulu dari Pak Kiai melihat bagaimana kemudian kondisi Indonesia saat ini dari sudut pandang Pak Kiai seperti apa? Bagaimana Bapak? Halo? Waduh, Ya Pak Kiai, tidak, sudah mendengar suara kami? Halo. Iya. Baik Pak Coba Kiai, mungkin kami ingin diulangi. meminta tanggapan dulu dari Pak Kiai. Ya. Silakan Pak Kiai. Coba diulangi lagi. Ya Pak Kiai, kami juga ingin meminta tanggapan dari Pak Kiai bagaimana kemudian melihat situasi dan kondisi Indonesia saat ini. Tentunya apa unsur yang bisa diciptakan untuk mendamaikan begitu ya. Berbagai elemen masyarakat ketika menyampaikan aspirasinya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Tentu kita prihatin. Dan pertama-tama kita menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada almarhum Afan Kurniawan dan keluarga. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita prihatin dengan kondisi dan keadaan yang terjadi saat ini. Ini semuanya harus kita sadari menjadi bagian dari peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ini terjadi antara lain seperti yang tadi sebagian sudah disampaikan oleh Buya Anwar, adalah karena rakyat ini melihat pemimpinnya yang mestinya bisa menjadi tauladan yang baik, tapi tidak demikian adanya. Pemimpin yang seharusnya menjadi tempat berlindung aspirasi yang harusnya disalurkan tetapi tidak terjadi seperti yang diharapkan. Penderitaan yang dialami sedemikian dalam oleh masyarakat, bagaimana pajak naik, bagaimana pekerjaan susah didapatkan, bagaimana bahan makanan menjadi mahal, tetapi kemudian itu tidak diapresiasi dengan baik oleh wakil-wakil rakyat, bahkan mereka menunjukkan sebuah sikap yang sebaliknya. Nah, ini semuanya tentu harus menjadi perhatian dari pemimpin-pemimpin kita, agar supaya lebih dekat kepada masyarakat, terutama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, masyarakat sendiri seharusnya di dalam menyampaikan aspirasi dan pokok-pokok pikirannya dilakukan dengan baik, dengan tidak mengganggu kepada kepentingan banyak orang. Jadi semuanya dikembalikanlah kepada prinsip-prinsip yang beradab sebagai bangsa yang berkebudayaan tinggi. Sementara
aparat keamanan mesti menjalankan tugasnya dengan kesabaran, dengan penuh kasih sayang, dan rakyat yang menyampaikan aspirasinya tentu juga harus dilakukan dengan cara yang baik, yang tidak anarkis, yang tidak membuat kerugian kepada banyak orang. Intinya tentu kami berharap agar semua bisa mengendalikan diri. Karena apa? Karena ini negara adalah milik kita bersama. Milik kita bersama, pemimpin ini adalah pemimpin kita bersama. Kita ingin agar bisa berjalan semuanya dengan baik menuju sebuah cita-cita negara yang makmur, yang sejahtera. Tapi itu tidak mungkin apabila tidak ada situasi yang memungkinkan kita bisa berbuat lebih banyak terhadap bangsa. Baik Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan dialog kita. Kita ingin tahu sebenarnya bentuk dialog seperti apa yang harus dihadirkan agar semuanya kembali damai ya, semuanya kembali sejuk. Tapi kita jeda terlebih dahulu di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kalau kata Kiai Anwar tadi, mungkin masing-masing pihak saat ini harus mengendalikan diri dulu. Kita introspeksi diri dulu, jeda sejenak. Ini juga yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, Yahya Kholil Stakuf, berikut ini. Saya ingin mengajak kepada segenap masyarakat untuk menenangkan keadaan bersama-sama. Pada titik ini saya kira sudah sangat jelas bahwa segala tuntutan, segala aspirasi sudah didengar. Bahwa apa yang diinginkan oleh warga masyarakat yang memiliki aspirasi kepada kebijakan sudah didengar. Maka selanjutnya mari kita mencari mekanisme yang lebih tenang, lebih konstruktif untuk mencapai kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk memenuhi aspirasi-aspirasi tersebut. Ya, sementara itu Andi Kumala dan juga pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyampaikan rasa duka dan keprihatinan atas meninggalnya pengemudi ojek online dalam insiden unjuk rasa di depan gedung DPR Kamis lusa kemarin. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum Saudara Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban saat terjadinya aksi demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2025 yang lalu. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ikhlas menerimanya, dan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami meminta kepada Kapolri dan seluruh jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi. Dan kami akan mengawal proses penyelidikannya sampai selesai. Kami juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kekerasan yang dialami oleh para peserta demonstrasi saat menyampaikan aspirasinya. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila
belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. Ya, tadi kita sudah saksikan bagaimana cuplikan-cuplikan statement yang disampaikan untuk menciptakan rasa damai di Indonesia saat ini begitu ya. Tapi saya langsung mau ke Buya, apakah kemudian video-video tadi, statement-statement tadi juga ikut cukup membantu untuk menciptakan rasa damai ini? Atau mungkin dibutuhkan kalau tadi kita membahas bagaimana dialog-dialog harus terjadi, ini harus dilakukan secara langsung, menemui masyarakat untuk juga ikut menciptakan rasa damai? Ya, saya rasa cukup membantu ya, tetapi tidak cukup itu. Harus ada perubahan yang fundamental. Dan itu sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Salah satu penyakit yang sangat kronis negeri ini adalah harus kita berangus yang namanya korupsi itu. Dan Presiden Prabowo sudah menyatakan tekadnya untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu menurut saya semua pihak harus mendukung ini. Yang kedua, Prabowo juga telah menyatakan tekadnya untuk membangun ekonomi rakyat. Ini harus kita dukung bersama. Sehingga dengan demikian kesenjangan sosial ekonomi akan bisa kita perkecil ya. Sehingga kita bisa hidup rukun dan damai sesama kita. Kita tidak anti terhadap orang kaya, silakan kaya, tetapi harus merakyat gitu. Dan rakyat juga meskipun mereka ada di bawah, tapi mereka harus menghormati yang ada di atas. Karena hubungan kita sesama kita sudah baik gitu. Makanya bagi saya sekarang ini yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mengoreksi diri. Ya, sebagai contoh, di Makassar terjadi pembakaran. Di mana lagi? Di Bandung ada pembakaran. Apa yang dibakar? Ternyata yang dibakar adalah gedung DPRD. Ya kan? Kenapa enggak ada restoran Padang yang dibakar? Karena mereka enggak ada masalah dengan restoran Padang kan gitu ya. Yang bermasalah itu dengan DPRD. Oleh karena itu perilaku anggota DPR ini harus dirubah. Gitu. Yang dibakar apa lagi? Pos polisi kan? Oleh karena itu ada hal-hal yang tidak mereka sukai yang dilakukan oleh pihak polisian. Oleh karena itu menurut saya jadikan momentum ini untuk mengoreksi diri, untuk mengevaluasi diri. Polisi mengoreksi diri, DPR mengoreksi diri, pemerintah mengoreksi diri, rakyat pun juga harus mengoreksi diri. Menahan diri juga. Menahan diri juga. Oleh karena itu menurut saya diperlukan dialog, gitu ya. Mari kita saling terbuka. Kalau peran-peran tokoh-tokoh pemuka agama sejauh ini bagaimana, Buya? Saya rasa kalau yang pemuka-pemuka agama itu kan sudah jelas ya. Tidak ada ajaran agama yang menginginkan supaya ada kekacauan. Tidak ada ajaran agama yang menghasung orang untuk berbuat kemungkaran, tidak akan ada ya. Oleh karena itu menurut saya yang penting sekali adalah bagaimana caranya supaya kita secara bersama-sama menanggulangi masalah-masalah yang menjadi persoalan bangsa. Korupsi, ya kan gitu ya. Nah, itu harus kita apakan. Kalau pihak kepolisian menurut saya ya perlu dirubah cara-cara menghadapi demonstran. Kan dia petugas keamanan, menjaga keamanan. Menjamin bagaimana caranya orang demonstrasi bisa unjuk rasa dan menyampaikan aspirasinya. Tapi kalau digebukin bagaimana itu? Gitu. Masa orang demonstrasi digebuk? Harus bisa menahan diri. Padahal persuasif dibanding represif. Ya, oleh karena itu bagi saya ya pihak kepolisian harus mengevaluasi bagaimana cara-cara yang harus dipergunakan dalam menghadapi para demonstran. Saya rasa dengan cara apa tuh yang namanya perisai itu ya, itu cukup bagus itu. Dengan pentung, maaf nih, saya kasihan sekali ya, orang kepalanya dipentung, ya berdarah, pingsan, kejang-kejang coba yang. Pertanyaan saya, pentungan boleh nggak dipukulkan kepada kepala? Menurut saya jangan dipukulkan kepada kepala. Tapi itu yang terjadi. Oleh karena itu menurut saya, negara telah melakukan tindak kekerasan kepada rakyat. Nggak boleh itu terjadi itu. Oleh karena itu bagi saya, ke depan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo harus berubah. Jadikan momentum ini sebagai ajang untuk merubah kehidupan bangsa dan negara supaya masyarakat bisa hidup aman, tentram dan damai ke depan. Jadi momentum untuk introspeksi untuk perubahan. Diri. Kita ke Kiai Anwar. Kiai Anwar, apakah MUI juga sudah mendorong dialog bagi mungkin tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan juga para pemimpin bangsa ini kepada masyarakat agar lebih tersentuh begitu? Pak Kiai. Terima kasih. Dialog itu adalah cara yang diajarkan oleh agama. Dan dialog itu adalah adat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang sekarang ini kelihatannya semakin berkurang itu dilakukan. Jadi sekarang kita kembali aja kepada ajaran agama dan adat bangsa yang baik ini
untuk ada atau tidak ada masalah tetap melakukan musyawarah, untuk melakukan dialog, untuk bertukar pikiran. Yang di tingkat nasional, mungkin mohon maaf Pak Kiai Anwar, sepertinya kita harus memperbaiki komunikasi sesaat, begitu ya Pak Kiai. Sebelum ke Pak Kiai, kita kembali ke Buya dulu mungkin. Apakah Muhammadiyah juga akan menjadi inisiator untuk menciptakan rasa damai saat ini? Ya, itu sudah kewajiban ya. Tugas ormas-ormas itulah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau pemerintah Dewan Perwakilan berada di jalan kebenaran, dukung, wajib hukum mendukung. Tapi bila ada praktek-praktek kemungkaran di lingkungan pemerintah dan di DPR, juga harus kita ingatkan. Oleh karena itu bagi saya ya peristiwa ini harus menjadi kaca ya, menjadi cermin. Mari kita bercermin dengan peristiwa ini. Di mana kelemahan-kelemahan kita selama ini. Dan saya melihat dan berikan apresiasi juga ya kepada Kapolri yang sudah membuat pernyataan ya, yang menurut saya tinggal kita lihat saja pelaksanaannya benar apa tidak gitu, bahwa beliau akan mengusut tuntas ya pelaku ini. Yang kedua, Pak Prabowo juga sudah mendangin rumah daripada siapa? Afan Kurniawan ya. Bagi saya itu suatu hal yang luar biasa ya. Dan ternyata keluarga sangat gembira juga lah, meskipun mereka bersedih ya. Tapi mereka juga cukup gembira dengan kedatangan seorang presiden ya. Dan bahkan Pak Prabowo juga menyatakan akan memberikan jaminan lah kepada keluarga ya. Memang secara tidak sebanding lah ya. Nyawa yang hilang dengan jaminan tetapi itu sudah jadi obat lah. Tetapi itu juga merupakan cita-cita dari Afan, bahwa dia ingin membahagiakan keluarga,nya, ingin memberikan sebuah rumah kepada ya, tapi itu ingin meneruskan ya cita-cita dari Afan. Ya, itu masalah teologis ya. Jadi tidak usah kita diskusikan dalam forum ini ya, tapi itu bagi saya ya satu hal yang harus saya renungkan. Baik, kita kembali ke Kiai, tampaknya sudah diperbaiki audionya Pak Kiai, mungkin bisa dilanjutkan tadi. Apa yang kemudian didorong oleh MUI untuk bisa menciptakan solusi damai bagi semuanya? Terima kasih. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa dialog yang diusulkan oleh Buya Anwar itu hakikatnya adalah itu ajaran agama kita, agama apapun. Dan juga merupakan tradisi yang menjadi adat yang sudah beratus-ratus tahun dimiliki oleh bangsa kita ini. Oleh karena itu tinggal kembali aja kepada ajaran itu dan adat itu untuk kita lakukan. Yang pusat mungkin bisa diprakarsai oleh presiden atau para menteri, yang di tingkat 1 oleh gubernur, demikian sampai ke desa-desa, dihidupkan kembali cara duduk bersama untuk memikirkan apa yang terbaik buat bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu sekali lagi penting sekali agar kita waspada terhadap upaya-upaya yang dapat membenturkan bangsa kita satu dengan yang lain. Kita tidak boleh kemudian sesama warga bangsa karena latar belakang yang berbagai-bagai kemudian habis energi kita untuk hal-hal yang tidak semestinya, karena sebenarnya secara contoh sudah diberikan yang terbaik oleh presiden kita, perintah-perintah sudah diberikan oleh kepala kepolisian, tinggal bagaimana nanti pelaksanaannya di bawah. Jadi tinggal pelaksananya saja ini saya kira. Kemauan untuk itu ada, untuk berdialog itu ada, dan
kita punya keinginan yang sama menciptakan sebuah stabilitas, sebuah kondisi yang dinamis, stabilitas tapi dinamis, yang memungkinkan kita bisa berbuat banyak untuk bangsa dan negara kita ini dalam memakmurkan rakyatnya, dalam mensejahterakan rakyatnya. Intinya sekali lagi, banyak sekali kekurangan-kekurangan yang harus disadari, difahami oleh kita semuanya, baik pemimpinnya maupun rakyatnya dan lain sebagainya. Dan saya berseru, Majelis Ulama menyerukan agar kondisi yang seperti ini kita banyak-banyak untuk mengajak umat kita berdoa, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan negara ini dan masyarakat ini masyarakat yang aminah mutmainnah, yang aman dan damai. Kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Kiai Anwar. Nanti kita akan lanjutkan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bagaimana kemudian apakah dibutuhkan mungkin kegiatan doa bersama mungkin ya, atau zikir bersama agar lebih sejuk lagi. Tapi kita akan lanjutkan usai jeda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita berada di segmen akhir. Tentu kita ingin tahu apa nih pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat, baik itu dari MUI dan juga dari Muhammadiyah. Kita mau ke Kiai Anwar dulu. Kiai, apa pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat ke depannya supaya negeri kita ini kembali damai, meskipun masyarakat ini tetap bisa menyuarakan pendapatnya tapi dengan cara-cara yang damai? Pertama, pesan saya kepada wakil-wakil rakyat agar supaya memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan dan kemauannya untuk terus memperjuangkan aspirasi dari rakyat. Yang kedua, kepada masyarakat, kita sebagai negara demokrasi bebas untuk menyampaikan pendapat dan pikiran, tentu dengan cara-cara yang berakhlakul karimah. Yang ketiga, mari kita berikan kepercayaan sepenuhnya kepada Presiden Republik Indonesia. Percaya kita kepada Presiden bahwa beliau akan mampu untuk memberantas korupsi, beliau akan mampu untuk mensejahterakan rakyatnya. Yang ketiga, ya jangan sampai kita mau diadu domba oleh siapapun, kita mesti waspada di dalam kehidupan berbangsa bernegara ini. Adu domba ini begitu ya, kita berharap harapan yang sama Pak Kiai. Mungkin sedikit saja Pak Kiai langsung ke Buya, apa yang ingin disampaikan. Mohon maaf, mungkin Pak Kiai waktu kami terbatas. Sedikit saja yang ingin disampaikan. Kita punya masalah, tetapi dengan persatuan dan kesatuan semua masalah itu bisa kita atasi. Ada pepatah orang Minang, duduk sendiri bersempit-sempit, tapi duduk bersama berlapang-lapang. Mari kita bicarakan masalah bangsa kita secara bersama-sama, dan kita songsong masa depan yang lebih syiriah dan aman. Terima kasih Buya untuk waktunya. Pak Kiai, mohon maaf waktu kami terbatas. Tentunya kita berharap bagaimana perbincangan kita pada pagi hari ini juga ikut menciptakan rasa damai di Indonesia begitu ya. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi juga harus berakhir. Saya Filipus Yonaso. Saya Andi Kumala, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.